Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatika Nanda Mulyawati dari kelas 6A dengan 3 NPM terakhir 149 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Dalam mata kuliah inovasi pendidikan ini, saya akan memaparkan hasil jawaban saya mengenai persoalan yang berkaitan dengan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan dan inovasi KTSP serta inovasi kurikulum 2013 dan yang disempurnakan tahun 2016. Berikut ini soal beserta jawabannya. Ya, untuk soal pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Yang pertama ada komponen lulusan, yaitu. Lalu selanjutnya ada komponen metode yang terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan dan media pendidikan. Selanjutnya ada komponen materi yang terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan dan biaya. Lalu selanjutnya yang keempat ada komponen evaluasi yang mana untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Lalu di poin 5 ada komponen balikan yang mana berguna untuk informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Lalu yang terakhir ada komponen masyarakat yang merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang mana berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Lalu soal yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Ya, ada 7 prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama ada suasana lapangan, pengembangan diri sendiri, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu, lalu ada proses belajar secara kelompok, pengulangan dan penguatan, pemecahan masalah-masalah, serta sikap percaya diri sendiri atau self-confidence. Lalu selanjutnya, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Menurut Hamalik, kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, kurikulum terpadu mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak nampak lagi dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Selanjutnya, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengolah sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan KTSP? Berdasarkan pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus, serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Dalam landasan KTSP yang telah dijelaskan oleh BSNP, yang mana KTSP ini telah dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang mana landasan KTSP telah tertera pada layar. Untuk prinsip-prinsip KTSP terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama ada berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya.
lalu beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat. Lalu yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Lalu selanjutnya, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen dari KTSP yaitu terdiri dari visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkatan satuan pendidikan. Lalu yang kedua yaitu struktur dan muatan KTSP. Lalu selanjutnya, bagaimana pengembangan KTSP? Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ini dapat dilakukan melalui pengembangan komponen-komponen kurikulum, yang mana komponen-komponen kurikulum telah disebutkan pada slide sebelumnya. Ya, selanjutnya jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Pada kurikulum 2013 ini sebagai inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan sikap, dan keahlian untuk beradaptasi dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Selanjutnya, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Pada karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan ini terdapat 7 karakteristik kurikulum 2013 yang telah tertera dalam layar sebagai berikut. Selanjutnya, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Dalam landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan terdiri dari 3 landasan. Yang pertama, landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Pada landasan yuridis terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan alinea 4 dan pasal 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Satuan Pendidikan Nasional, Undang-Undang Otonomi Daerah, Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan, lalu Surat Keputusan dari Dirjen Dikti, serta peraturan-peraturan daerah dan lain sebagainya. Pada prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan terdiri dari prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Pada kurikulum 2013 yang disempurnakan ini memiliki 5 komponen utama. Yang pertama, tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Selanjutnya, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Bahan yang sangat mendasar pada kurikulum 2013 pada semua mata pelajaran adalah materi disusun seimbang, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan penyajian hasil melalui pemanfaatan sebagai sumber-sumber belajar dan penilaian otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.